Pada Dhamma, Guru Agung Buddha telah membabarkan khotbah bahwa terdapat 3 jenis duka. Apa saja 3 jenis duka yang dikhotbahkan oleh Guru Agung Buddha? Apakah duka selalu diartikan sebagai penderitaan? Fenomena apa saja yang dapat disebut sebagai duka? Sebagai umat Buddha, kita perlu mengetahui makna mendalam tentang duka. Yuk kita simak uraian dari Biku Atadirotera berikut ini. Duka itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang disebut sebagai duka-duka, duka biasa. Duka biasa itu adalah duka yang orang umum alami. Ya kayak kita lah, bisa tua, bisa sakit. Ya ini namanya duka-duka yang sifatnya biasa. Berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diharapkan. Ini disebut sebagai duka biasa, duka-duka. Karena semua orang mengalami hal ini. Ada duka jenis yang kedua, namanya adalah viparinama duka. Duka yang terjadi karena perubahan. Makanya terjemahan duka itu tidak selalu penderitaan. Terjemahan lain dari duka adalah ketidakpuasan. Kenapa bisa menimbulkan ketidakpuasan? Karena mengalami viparinama duka. Duka yang muncul karena perubahan. Mungkin bendanya yang tidak berubah, tetapi suasana hati kita mulai berubah. Kita menjadi tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Inilah hakikat yang disebut sebagai viparinama duka. Ada yang ketiga, yaitu sangkara duka. Duka yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk. Ini sehubungan dengan duka dari pancakanda. Jadi rupa yang kita miliki ini juga kena duka. Wedana pun juga kena duka. Sanya pun juga bisa kena duka. Sangkara pun juga bisa kena duka. Winyana pun juga kena duka. Ini yang disebut sebagai duka pancakanda. Karena berbagai faktor pembentuk, tidak ada yang kekal. Rupa yang kita miliki tidak kekal. Perasaan yang kita miliki juga tidak kekal. Hari ini kita senang, besok menjadi berubah. Kenapa demikian? Inilah yang dikenal dengan duka pancakanda. Makanya disebut sebagai 5 gugusan pembentuk adalah penderitaan. Kita ini memiliki pancakanda. Dan ini harus kita mengerti. Kebenaran pertama tentang penderitaan harus dimengerti. Supaya apa? Bisa legowo, bisa ikhlas. Karena kita akan mengalami duka-duka tadi. Jadi bukan hanya umat Buddha, namanya duka biasa ya. Semua orang akan mengalami tua, akan mengalami sakit. Dan ini butuh yang namanya penyadaran. Makanya dikatakan ketika Dhamma disampaikan akan membuka mata batin. Akan membuka mata batin. Ketika mata batin terbuka, timbullah pengetahuan. Dari pengetahuan itu timbullah ketenangan. Dari ketenangan itu timbullah kesadaran. Oleh karena itu, marilah kita renungkan 3 jenis duka yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Buddha. Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa ada 3 jenis duka, yakni duka sebagai penderitaan biasa, duka karena perubahan, dan duka karena perpaduan faktor-faktor pembentuk. Untuk merealisasi kebebasan, maka kita perlu memahami makna kebenaran mulia tentang duka. Dengan memahami makna kebenaran mulia tentang duka, maka terbukalah mata batin. Ketika mata batin terbuka, maka timbullah pengetahuan.
Dari pengetahuan, maka timbullah ketenangan. Dari ketenangan, maka timbullah kesadaran. Dengan kesadaran, maka timbullah kebebasan. Dengan kebebasan dari noda-noda, maka kita juga terbebas dari duka. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Damadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.